Ya, kita ulang lagi. Selamat siang, sore dan malam karena di hutan itu kayaknya Malam gelap, gelap, jadi nggak tahu kabut. tanggal berapa kabut. Mungkin ini sekitar jam 1 jam 2 siang ya. Nah, kita bertemu dengan akang-akang semuanya, Kang Solihin, Kang Iwan. Kang Iwan, sareng Kang Miftah, sareng Kang apa namanya, Opik. Kang Opik, untuk diskusi tentang kopi. Nah, Kang sok mangga Kang Solihin. Kopi naon wae anu dipelak, kopi apa saja yang ditanam, sudah berapa tahun mengusahakannya. Kopi yang ditanam kopi robusta Robusta, sama arabica. arabikanya jenis apa Kang? Jenis ateng. Ateng. Oke, jadi arabikanya adalah jenis ateng ya. Ateng. Kalau untuk robustanya Kang tahu? Jenisnya Hmm? itu keterangan dasarnya Nah, mah berarti Lampung. kopi yang dari Lampung, Ya, robustanya. bibit Jadi dari mungkin Lampung. varietasnya mungkin mirip-mirip dengan yang di Lampung ya. Iya, pasti mirip Nah. sekali soalnya keturunan dari Lampung. Ya, dari Lampung. Nah, anu yang robusta sama arabica sudah panen berapa kali Kang? Kalau yang arabica udah Arabica 2 kali. udah 2 kali, Kalau yang robusta mah baru sekali. baru sekali. Iya. Oke, kendalanya mengelola kopi di hutan itu gimana? Kendalanya mah masalah modal. Oh, kendalanya masalah modal. Iya, Modal untuk mengelola awal. mengelola awal. Terus di sini kalau saya sendiri kalau pembersihan lahan mah bisa pakai tenaga sendiri. Itu masalah pengobatan sama pemupukan kan harus dibeli. Oke, pengobatan, pemupukan harus beli. Iya, Oke. disitulah kurangnya Obat-obatnya apa Kang yang dipakai biasanya? yang biasanya yang dipakai mah. Pestisida sama herbisida. Iya, Pestisida sama herbisida. herbisida. Oke, herbisidanya pakai yang paraquat, anu langsung kontak ya. Enggak. Iya, Terus kalau nggak pernah pakai yang sistemik Kang, seperti glifosat, Roundup kayak gitu. pakai. Oh pakai. Jadi di mix. Iya. Jadi di mix ya antara kontak sama sistemik ya. Iya. Oke, sip. Oke. Eh nah sekarang Kang Solihin, pindah ke Kang Iwan. Kang Iwan bagaimana suka dukanya menanam kopi dan jadi apa namanya pakai motor yang seperti itu gimana? Kang Ya, Iwan, suka kendalanya dukanya- juga. Suka dukanya alhamdulillah perjuangan sampai saat ini tuh udah membuahkan hasil baru walaupun 1 kali panen. Oke. Itu juga belum seimbang sama pengeluaran kan. Oke. Tapi kita tuh bersyukur perjuangan sekian tahun tuh udah ada hasil walaupun sedikit belum maksimal. Cuman yang jadi kendalanya kan kebun di hutan itu akses jalan, Pak. Masalahnya tuh pengeluarannya kan nggak terukur kalau di jalan. Ongkosnya, pengeluaran ojeknya, pengeluaran onordilnya, wah segala macam. Jadinya Oke. nggak keperhit, nggak terhitung masalah itu. Oke. Susah. Berarti akses ya, yang pertama Iya. akses Akses jalan, yang jalan, keduanya iya. pestisida dan pupuk. Itu Iya. yang menjadi kendala. Ya, mudah-mudahan apa namanya bisa kita apa namanya diskusikan untuk yang pupuknya apa dan sebagainya apa gitu ya. Iya. Kita bisa mengolah sendiri dan tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang sudah ada. Iya. Ya, Mungkin amin. ntar kita akan apa namanya kita ajarkan untuk mengelola pupuk yang ada di hutan. Nah, Ya mudah-mudahan ntar Iya. saya akan susunkan caranya membuat pupuk organik yang ada di alam yang tidak kalah powerfulnya dengan kimia ya. Ya ntar dari mulai bakteri, dari pupuk organik dan sebagainya kita ntar ajarkan ya secara perlahan. Iya, amin. Oke. Terus Kang Kang Miftah, Miftah gimana Kang Miftah? petani milenial kayaknya. Ini petani milenial nih kayaknya masih muda nih. Umur berapa Paling Kang? muda ini. Umur 32. 32 ya, lagi kuat-kuatnya, lagi strong-strongnya lah ya, lagi semangatnya ya. Saya udah umur 50 Kang. Saya udah termasuk tua. Kang Solin berapa umurnya? 53. 53. Ya nggak jauh beda lah sama saya. Nggak jauh beda, sama berarti udah tua Kang. Kalau Akang sekitar 40-an. Belum. Belum, 36. 36. Oh, berarti masih muda dong. Ini petaninya milenial. Berarti syukur alhamdulillah ya Kang. Artinya petani kopi yang ada di daerah Garut Selatan itu punya semangat yang tinggi ya. Artinya dengan apa namanya dengan kondisi yang ada saja itu masih bisa kita nanam kopi
Petani tetolog-togan Pak, nggak ada, Ya. nggak ada yang bimbing. Ya, kata Kang Solihin adalah petani tetolog-togan. Artinya tidak ada yang ngebimbing, modal sendiri, jalan sendiri. Tapi sungguh luar biasanya adalah sumber daya alamnya sangat luar biasa untuk mengelola hutan secara bijak ya. Artinya kopi plus kayu-kayunya tidak ditebang dan sebagainya ya. Artinya di sini kelihatannya saya juga ngeliat sekitaran, artinya kopinya jalan, apa namanya, Kayu-kayunya kayu-kayunya juga dijagain. Artinya dijaga untuk buat pelindung. pelindung. Tuh, oke. Cocok banget. Kang Miftah gimana Kang Miftah? Sok mangga. Petani paling muda ya. Ini petani paling muda nih. Pesan duka, suka Alhamdulillah dukanya. Pak, bangga Meskipun hidup di hutan ya. ya meskipun hidup di hutan. Ini udah berkeluarga kan? Udah, Oke. udah. Terus Kang. Jadi kalau areal 4 hektar teh Pak, tangkal kopi robusta sareng arabica nanti sabaraha tangkal? Hari kemarin mah abis itu nyobian nanam ya arabica unggul teh 3.000. Oke. 3.000 tangkal. Arabikanya 3.000 pohon. Kalau robustanya Robustanya 2.000-an. 2.000 pohon. Berarti untuk total 4 hektar itu sekitar 5.000 berarti. 5.000. Ari eta arabica satangkal di sabaraha kilo? Ieu mah dasarna nuju diajarnya, diajar Pohon. itu tahun ka-4 kan. Anu maksimalna we pengen 3 kilo, 4 kilo. Wah, itu Per udah pohon. normal, Kang. Jadi Per pohon ateng. Kang. Pohon. Ateng. Oke. Ateng. Jadi kopi baru robusta lebih- Kang lebih Solihin baru panen 2 kali robusta, arabica, Arabica. 1 kali robusta. Hmm. Dan hasil keluarnya per pohon untuk arabica 3 kilo per pohon. rata-rata ya. Rata-rata karena di sini areanya cukup rapat dengan tanaman ya, artinya dengan tanaman yang lain, Iya, artinya dengan kapol dengan kapol dan lain sebagainya. Jadi banyak kapol. bisa kapol juga bisa tanam, bisa panen. Pernah panen kapol? Kang? Sering. Oh, sering. Tiap bulan. kapol. Jadi kapol itu bisa tiap bulan, Iya. berarti ada penghasilan dari tiap bulan. Iya. Kopi untuk yang tahunan begitu gitu ya kan? Pohon Ya. gitu. Kalau biaya hidup sehari-harinya Ya, dari kapol, biaya hidup sehari-hari dari kapol. kapol, terus Oh, ini kan nyadap. Nyadap, oh iya nyadap, nyadap nira ya, nira aren berarti ya, dibikin gula, gula itu untuk bisa dijual. Gula. Oh ini gula-gulanya ada nih di atas ya, saya lihat ada gula-gulanya. Jadi selain di hutan itu selain menanam kopi, juga kapol yang sangat melimpah, tinggal dikelola. Ya, mana ini aja alat bagus. pengeringnya nih kapol. Nah ini juga di depan saya ini ada alat pengeringnya. Ini pengering kapol, ini dikeringkan dari hasil bakaran dari bawah ya, dibikin para-para supaya cepat kering gitu di atasnya, termasuk gula juga semuanya. Jadi di sini di open dengan memakai bahan-bahan yang ada di sekitaran hutan. Alhamdulillah meskipun teknologinya sederhana, tapi dijamin organik ya. Organiknya tuh maksudnya dari pengelolaannya. Kalau obat rumput masih pakai yang kimia karena berat untuk pengolahan pembersihan lahan. Jadi Iya, tetap pakai herbisida. Kang Miftah, berapa yang dikelola Apanya Pak? lahannya, Lahannya tanamannya? paling 2 hektaran. Nah, oke 2 hektar. Arabica atau robusta? Campur Pak. Campur. Berapa persen robustanya? Paling 2%-an. Sisanya mah arabica. Sisanya arabica. Oh 2% robusta, sisanya arabica. Oke. Kenapa memilih arabica lebih banyak daripada robusta? Soalnya itunya Pak, tempat lokasinya itu Kurang bawah. kurang Kurang bawah. Kalau di sini ketinggian berapa kira-kira? MDPL-nya ke tahun sini tuh. Itu berapa? 1000. Ada 900. Mungkin ini 800-900 kayaknya. Oke. Jadi kalau robusta sebenarnya di ketinggian antara 400 sampai 800. Kalau udah di atas itu biasanya arabica kan. Biasanya. Kalau saya mah nanam kopi itu bertahap Pak, tiap tahun tuh nanam. Tiap tahun nanam. Iya, sekarang juga kan ini ada yang udah panen, ada baru yang mungkin tahun depan mungkin mulai berbuah, ada yang baru nanam. Oh ya berarti dirotasi, tidak sekaligus, bertahap ya sekaligus. penanamannya. 4 hektar itu enggak sekaligus full, enggak. Ya bertahap. Bertahap. Oke. Soalnya kita dapat modal dari sini sedikit, lebarin lagi. Lebarin lagi. Oke, benihnya ngambil dari mana Kang?
Kalau benih mah kemarin awal-awalnya dari Garut, Dikasih atau diberi pemerintah atau dibeli sendiri? beli sendiri. Beli sendiri. Tempat Oke. teman di Cikanang. Oh, di Cikanang. Oke, ya, Iya. tahu saya itu tempatnya. Di Cikanang yang kandang besi bukan? Cikanang sini di dekat Cibuluh. Ya, Cibulu, Oh, iya. Cikanang bawah, Ya, Cikanang Hanap ya. Kang Iwan di Kang Iwan. Oh apa Kang Iwan? Kang Iwan mana? Kang Iwan sebelum ke Haji Narma sebelah sininya. Oh Iya, iya. putaran Yang ada pelang kopi itu. ya, pelang kopi. Lah namanya pengolah kopi beliau. Oh ya, oke oke. Karena GH saya juga di situ, Kang. Ada GH yang Bajaringan, Mm-mm. itu Greenhouse. punya kita greenhouse. Belakang yang kandang besi itu di belakangnya itu greenhouse kita Iya, sekitar iya. 3.000 meteran lah. Oke. Nah, anu yang selanjutnya Kang, Kang apa namanya, Kang Iwan, gimana suka dukanya? Tadi udah suka dukanya, progresnya anu kapain hayang kumaha Kang? Harapannya. Ya, harapannya semoga perjalanan tani kayak gini tuh membuahkan hasil ya Pak. Oke. Terus gini, Biar tambah sukses. amin, harus. Jadi semangat terus ya. Jadi artinya sumber daya alamnya ada, semuanya Iya. ada. Lakukan yang terbaik. Jangan kita tergantung dari semua orang. Iya. Kita lakukan. Kalau ada yang memberikan apapun, yang tidak memberikan dan sebagainya, itu diterima saja. Iya. Artinya kita usahakan terus berusaha ya, karena tidak bisa usaha tiba-tiba langsung bagus tidak. Iya. Pasti sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Hmm. Asal kuat saja. Bagus sekali ya, saya lihat Akang di sini hidup bisa Produktif, gula ya. arennya jalan, Produktif. terus kapolja ada. Nah itu sebenarnya bentuk, salah satu bentuk bahwa kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Akang punya anak berapa? 3. 3. Sekolahnya di mana? Sekolahnya udah lulus. Udah lulus. Yang pertama udah lulus. Udah SMA, udah kuliah. Udah nikah. Wah udah nikah, udah punya cucu dong. Udah 2. Masya Allah, luar biasa. Berarti saya kalah ya. Apa namanya? Anu kedua, yang kedua, Udah nikah juga. udah nikah 2. Oh cewek dua-duanya. Cewek. 3-tiganya cewek. Oh 3 cewek. Udah nikah semuanya. Yang tinggal 1. Oh tinggal 1 sekarang. Baru kelas 3 SD. Oh 3. Oh ini berarti the last ya, terakhir yang kayaknya ya agak bocor dikit nih kayaknya ya. Kebanggasan. Kang apa Iwan, anak berapa? 2 2, laki perempuan. cewek semua. Cewek semua. Ya. Yang satu kelas 1 SMP, 1 SMP, satu masih umur 4 tahun. 4 tahun. Oke, harapan Akang yang terbesar pengen gimana? Disekolahkan, Iya pengen istilahnya sampai ke atas lah. kuliah. Cita-citanya. Ya, ya, Amin, Kang. saya berpesan gini, kan masih SMP. Iya. Ini juga kopinya masih berjalan. Iya. Mudah-mudahan hasil dari kopi ya, dari yang berlimpah Iya. bisa terkuliahkan. Gitu Ntar, harapan saya Pak. ya mungkin kita ntar sama Kang Opik, hari membantu mah tidak, mungkin mengarahkan bisa. Ya, Iya. mudah-mudahan Gitu, Pak gitu. sama Kang Saya Opi. tuh sebenarnya Perlu bimbingan. perlu bimbingan, terus ya intinya perlu modal juga. Oke. Karena modal itu tidak selamanya uang sebenarnya. Iya. Ilmu itu Ilmu. sebenarnya lebih apa namanya, lebih bisa menguasai semuanya sebenarnya. Modal utama ilmu masalahnya. Saya tuh awam sama sekali, awam. Soalnya saya tuh kalau menanam kopi itu kendalanya itu nggak tahu baru umur berapa tahun. Kebanyakan mati pucuk. Mati pucuk, Ya, oke. itu Mati yang pucuk nggak- karena curah hujan tinggi atau nggak karena tahu. serangga? Nggak tahu Pak. Itu Nggak bisa banyak yang mengatasinya, mati. saya udah kalah juga. Oke, ntar kita lihat ke lokasi ya. Ya. Apakah itu terkena serangan hama Iya. atau terkena busuk? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama patah karena busuk. Hmm. Busuknya karena serangan jamur, yang Iya. keduanya karena serangan hama. Hama Iya. itu bisa bila ulat, kutu-kutuan dan lain sebagainya kan. Iya. Ntar kita bisa Jadi, lihat Hamanya itu kalau dilihat dengan mata kasat ini nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba lagi bagus-bagusnya tiba-tiba layu, langsung Buahnya mati. rontok. Layunya semuanya Enggak setengah. setengah. Oh, Iya, itu berarti cuma- penggerek Kang atau penggerek atau Kalau penggerek batang pasti ketahuan gitu Ah, kan. kalau Ada ini? lubangnya. Ini enggak, nggak ada, tiba-tiba mati. tiba-tiba layu mati gitu. Lagi berbuah tuh banyak tuh yang lagi berbuah tiba-tiba nggak ada daunnya, Di round up. mati gitu. Bisa kena run up. Tapi yang mati total sampai ke bawah jarang. Mati. Itu kayak Pucuk ini doang. kayak kopi disetek. Tapi enggak, ini sebetulnya enggak disetek.
Oh jadi patah sendiri, kemudian tumbuh Iya, lagi dari pinggir. mati potong sama saya itu, Nah. pakai gergaji potong buang. Tapi keluar lagi dari pinggir. keluar. Tunasnya. Keluar. Nah mungkin sudah waktunya di stek pak. Cuman sayang Karena pas saya lagi gini berbuah. lihat kopi-kopi yang ada di Lampung, di Aceh, Sumatera Utara dan sebagainya ya. Kopinya tidak tinggi Kang, jadi pendek-pendek. Jadi sebenarnya Ini- perlu penyetekan satu itu. 30% ya dipotong karena udah Tapi berkahnya dari pinggir keluar. mati. Ya sebagian keluar, sebagian cuman gitu-gitu aja, cuman ada rantingnya itu nggak Tunas. keluar-keluar. Nggak Ya keluar mungkin tunas. nggak kepupuk. Oh oke, mungkin nggak Tapi pupuk ya. ada ini, ada kayak di daun teh ada mencik urang mana roknoknya sehingga tahiangan aja teh. Itu aya pak. Lemon gitu emang ketinggal aya sirum, aya biasanya Di bawah daun. aya kutu loncat, bereng gitu diobat. Diobat. Tapi ini mah kopi lagi bagus-bagusnya tiba-tiba lagi. Nah kalau di kopi itu serangan yang paling mematikan itu karat daun pak. Karat daun. Biasanya kalau nggak di atas daun, di bawah permukaan. Memang PR kita itu sebenarnya karat daun pak. Makanya diciptakanlah beberapa varietas yang direncanakan dari awal supaya bisa tahan terhadap karat daun. Kopi itu begitu. Biasanya karat daun ini ada bareng sama tanaman lainnya, tanaman lain itu jadi tempat hidup si penyakit itu pak. Makanya memang harus bapak sambil keliling teh lihat naon pasti ada yang berbeda gitu. Kalau ada yang terserang lihat sekelilingnya tanaman apa aja, mah harus rajin gitu Oke. Jadi kalau untuk kamu penyakit kopi emang benar disebabkan oleh jamur sama kutu-kutuan. Ada lagi ulet yang penggerek tadi. Kalau untuk yang karat itu disebabkan oleh jamur. Biasanya dia jamur datang terus bisa nempel di cabang. Biasanya cabang utama yang paling mudah patah. Ntar berkembang gitu kan. Ntar kemudian jamurnya ada di situ. Ntar kemudian patah lama-lama. Terus yang keduanya yang penggerek tadi. Nah yang keduanya yang kutu kebul Kang. Itu yang biasanya hara rideng, air di bawah ini ya. Hitam ada kutu loncat. Nah itu itu disebabkan karena kutu-kutuan. Kutu-kutuan biasanya menyerap. Sebenarnya dia mengincarnya daun yang muda sebenarnya. Ntar ada yang keriting dan sebagainya ya. Nah untuk sementara yang murah adalah pengobatannya untuk yang murah ya sementara. Akan bisa pakai sabun. Iya, udah Sabun sunlight sunlight boleh dan sebagainya, tapi ditambah baking soda Kang. Akan beli baking soda. Ini yang murah ya. Saya tidak ngomong pestisida dulu karena pestisida mahal. Manfaatkan akang baking soda, beli ke toko kue, meser baking soda. Oke. Akang pakai dua itu aja, sabun sama baking soda. Semprotkin Kang. Ya itu cara yang mudah ya, cara yang mudah karena kalau kutu-kutuan dikasih sabun dia akan murul Kang, posisinya akan licin dan dia tidak bisa terbang. Kalau baking soda itu sebenarnya untuk menetralkan pH di dalam kondisi tanaman, daun atau curah hujan tinggi ya dan sebagainya. Itu juga bisa memaksimalkan yang lain-lainnya. Akan beli baking soda aja yang murah. Kalau biasanya bisa pemakaiannya satu kompan, satu semprotan, itu 2 sampai 3 sendok dicampur aja sama situ. Itu untuk yang yang murah meriah ya. Cobain dulu, baru kalau tidak itu stepnya baru ke pestisida. Ya, pestisida itu bisa pakai kutu-kutuan, bisa bahan aktifnya abamectin. Kalau untuk jamurnya akan bisa azotrobin plus dipekonazol. Itu tapi itu mahal Kang, jadi akang bisa beli yang murah saja. Yang murah adalah salah satunya adalah bahan aktif mancozeb. Kalau mancozeb itu kalau yang terkenalnya adalah Ditan mereknya gitu kan, itu powder kan. Kalau yang malah yang sering dipakai di sini tuh ini antrakol. Oh nah jadi gini, kalau kondisi dingin tanaman kopi dia perlu hangat ya kan, supaya tidak terserang penyakit. Akang jangan pakai antrakol. Kalau di musim hujan pakai yang mereknya bahan aktifnya mancozeb, salah satunya ada Ditan dan sebangsanya.
yang belakangnya tan Ya. atau jeb belakangnya kan. Kalau rijotin Kalau jerotin adalah bahan aktifnya spermetrin 100 EC. Spermetrin mah buat pileud ulat-ulatan. kalau di sini ini Pak semut Ya, Sisa semut mah. boleh, ya pakai itu boleh. Nah, hitam itu. kalau Akang pengen usir semut, sebenarnya ada yang organik, Kang. Di sini banyak serai, Akang digodong spraykeun. Hmm. Itu untuk ngusir kutu-kutuan dan semut-semutan, bau-bauan. Serai banyak, Akang Ya. godongkeun, spraykeun bareng, teu naon. Sereh wangi. Serai wangi silakan. semut Gitu. hidung musuhnya semut merah aya itu belum larian baladulan itu ya Nah, nah itu bisa pakai yang alam, Kang. Nah, ada lagi beberapa obat-obatan alam yang bisa dipakai. Salah satunya adalah jahe, pangla, jaringau. Suren. Itu akan bisa apa namanya? Suren. Ah, itu suren lebih bagus tuh. bagus untuk Kalau suren daun-daunna dikeum difermentasi semprot-semprotkeun ku akan campur jeung tadi. Teu naon organik mah. Ya, Itu luar biasa daripada akan beli yang lain. Iya iya. Oke. Oke. Suren, ada jahe, sisa jahe diparut dan sebagainya, perut dan sebagainya. Atau akang nyari bayam ada durinya, Kang. Ayam duri. iya. Sareng bunga pagoda. Kembang pagoda terang teh, Kang. Aya daunna kan lebar ya. Manila. Nah, lu tah Manila gitu. Ya, Manila. No, daunnya bulat-bulat. daunnya lebar, terus ada bunganya kayak pagoda gini nih, merah gitu kan. Kayak ku abi di pasian ieu gambarna nya Iya. terang pagoda. Bunga Nah, pagoda. itu bisa diekstrak sama dengan ekstraknya sama dengan diekstrak tuh maksudnya daun digodok aja atau difermentasi selama beberapa hari didiamkan Ya. di situ. Hmm. Nah, itu salah satu cara kita untuk menghemat dari pestisida dan Iya. pupuk. Heeh. Pestisida, sorry ya. Iya. Akan bisa memakan yang alam. Iya. Panglai, jaringau, dan lain sebagainya boleh dipakai, Kang. Gitu. Nah, itu untuk menekan biaya pestisida. Iya. Itu yang murah-murah yang ada di alam di sini. Mm-mm. Nah, kalau untuk pemupukan, Kang, Akang bisa ngambil tanah-tanah yang di sini, yang di hutan, ya, atau di dekat tangkal kelapa, bambu. Hmm. dapuran awi Bukan ada lagi, tanahnya aja yang diambil, gitu kan. Ntar Akang masukkan ke dalam air, Iya, dalam iya. air, ntar saring, Mm-mm. ya kan. Siapkan Akang gula merah. Gula merah nggak bisa beli kan, Iya. jangan molase. Set tutupan, Kang, simpan selama 1 minggu. Oke, saring lagi, ya, Mm-mm. saring lagi. Nah, itu ntar ada bakteri yang sangat menguntungkan di situ, Di air. di airnya yang tadi kan Ya. kelihatan, Kang. Kalau misalkan tanah yang diambil dari hutan, Iya. bisa dari sana, dari leuweung-leuweung yang ada humusnya, Hmm. terus bisa ngambil dari dapuran awi, itu biasanya ada trichodermanya, Kang, di situ. Hmm. Jadi akan campurkan, oke, keemkeun karena cai, ya, biarkan dulu selama beberapa hari sambil kasih gula, gula berem, ya, masukkan fermentasi selama 1 minggu. Sakumaha kulana eta tina per 5 liter. Cukup we sagado dagano, yang penting dia aktif saja, Kang. makanannya itu Makanannya entah Mm-mm. aktifnya kelihatannya ada muncul kayak busa, Kang. Mm-mm. Nah, berarti si bakteri sudah aktif di situ, Iya, Udah iya. tumbuh. udah tumbuh. Oke, no hasil iya akan fermentasi lagi, pakai gula lagi, diperbanyak lagi. Mm-mm. Beki loba gulana aja beki halus. Oh iya. Nah, terus akan fermentasi aja, misalkan air drum fermentasi aja di situ, Kang. Iya, iya. iya. Itu bisa dipakai buat pemupukan langsung ke lahan, disemprotkan sama dispraykan, boleh gitu, Kang. Fermentasinya seminggu 2 minggu atau jadikan stok seed, ada stok bakteri maksudnya. Iya, iya. Dikocor tiasa. Dikocor tiasa dan sebagainya, itu luar biasa, Kang. Itu bakteri yang tumbuh kita perbanyak di alam di sini, yang ada di sini kita Iya, ngambilnya iya. itu mengaktifasi bakteri tanah yang ada di sekitaran. Jadi bakterinya kurang diperbanyak, terus dibikin ke tanaman, dikasih ke tanaman. Iya. Itu luar biasa, Kang. Karena bakterinya akan tumbuh, Hmm. karena tidak berbeda alam. Lama Iya, dibawa ke sawah, ke daerah bawah, pasti dia akan mati Iya, atau dia survive, ya. Kalau di sini mah alam kita perbanyak, terus perbanyak lagi. Nah, itu membantu proses fermentasi bakteri untuk
mengaktifasi zat-zat yang ada di sekitaran tanaman ya, itu pakai bakteri, jadi nambah pupuknya Kang gitu. Oke, Kan kebayang? disebut mikroorganisme lokal kan. Nah, itu yang disebut mikroorganisme Mol. lokal. Kalau sekarang kerennya mol atau kerennya lagi jakaba Kang. Ya, jakaba. Nah, itu dibikin dari itu kan sebenarnya. Pami kopina nuju berbunga apa disemprot? Enggak jadi Pakai masalah, enggak masalah kan. Itu mah Enggak bakteri masalah. bagus. Bakteri Gitu. itu menguatkan imunitas trichoderma tuh. Seharusnya trichoderma itu anu akan dicair teh sebelum nanam pun bisa diaplikasikan. Karena itu bakteri yang menyehatkan gitu. Bahkan bisa melawan bakteri buruk. Nah, gitu. Bisa diaplikasi di tanah untuk takutnya ada bakteri-bakteri yang mengorganisasi tanah kemudian layu. Biasanya menyerangnya di tanaman kopi yang agak-agak muda ya, tidak tahan. Di Abdi mah Kang di sana di Pepandayan petani milenial tuh diajarin bikin trichoderma, setelah bisa dibeli sama perusahaan per kilo. Jadi petani milenial teh pekerjaannya tuh menghasilkan trichoderma. Karena trichoderma mau beli Kang mahal kan. Jadi orang mah bikin sendiri, dipakai sendiri. Itu. Nah, itu jadi banyak sekali biodiversity dari kita, termasuk bakteri dan mikroorganisme yang lainnya yang bisa mensupport ke tanaman akang sebenarnya gitu. Caranya gampang, ambil di deketannya pohon awi, ya kan, terus sudah ada humus yang di atas, ya humus-humusnya ambil, keumkeun ku akang, dikeumkeun, bere gula tutupan akang. Tapi tutupanana tong pinuh, aku udah ada udara di bolongan lah gitu ya. Karung gitu. Aku karung mereka nangke tinggali tiap 3 hari sekali. Lamun kalau sudah keluar busa seperti busa berarti bakterinya ada, akan tinggal saring. Kan perlu disaring, masalahnya kalau nggak disaring kan dinas semprotan rada repot. Nah, itu disaring, oke, difermentasi lagi terus sampai akan mendapatkan indukan yang akan diperbanyak terus. Jadi si busa nama kayak yang dihancurkan ya. Biarin aja, karena begini, busa itu menandakan bakteri lagi aktif-aktifnya. Jadi kalau dipakai ke aktif kok akan disemprotkan, kocorkan, itu luar biasa. Oke, kalau mau yang aktifkan bakteri stok nu ada Kang Aya, tinggal pakai gula saja. Pakai gula ntar bakterinya aktif deh kan. Paling nanti dibantu ke Abdi dititipkan di Aubay sampel nanti tadinya cairan anu mol teh ya. Nanti ku Abdi dibantu di lab, takutnya ada yang barang terkembangkan oleh akang selain bakteri positif. Ada bakteri negatifnya yang kalau lulus aman ya. Kalau ada gitu kumaha ditanganinya seperti apa. Siga akang kan misalnya gebog cau teh bagus, ada bakteri bagusnya, tapi lamun aya nu buruk itu berpotensi punya penyakitnya sendiri. Jadi lamun gemuk gebog cau nu sehat. Misalnya bagian anu sehat. Nah, itu yang karena kasus di perusahaan Abdi sama semangat anak muda teh kan. Bikin pupuk organik lokal tapi ada bahan alam yang sudah terkontaminasi bakteri jahat. Ketika kurang dikembangkan, dia ikut berkembang, tadinya bisa menular ke yang lain. Maka nanti tanah sama cairan yang sudah jadinya mualnya bisa dititipin di Aubay. Karena di jaringan Abdi Betul, gratis itu bakal terjadi seperti itu kalau dalam pengambilan sampling tanahnya atau bakterinya itu sudah tercemar. Saya kira kalau di sini tidak akan. Saya yakin sekali dengan hanya seperti itu saja bakteri yang merugikannya hampir tidak ada kalau menurut saya. Karena kalau semakin banyak bakteri yang merugikan, dia akan menekan bakteri yang menguntungkan, dia akan menekan secara otomatis bakteri yang merugikan. Gitu. Jadi katakan kalau itunya diperbanyak. Dan saya insya Allah di sini dengan bakteri dan mikroorganisme yang ada di sini masih alamiah, natural, hasilnya fermentasinya bakal lebih bagus. Itu satu. Yang keduanya bekas-bekas tanaman, bekas-bekas bekas silang daunan, ya, bekas-bekas akang ngaca dan sebagainya, akan proses di dalam satu wadah dengan lubang,
kemudian bakteri itu tadi dialurkan tadinya akan dikumpulin, akan bongkar bawa ke apa namanya ke tiap-tiap tanaman. Di sini sangat banyak kang, akang daun jauh cacah, tunda tumpuk, ke spray kuno tadi ya, Dibikin kompos. dibikin kompos, akangnya lobang bikin kompos. Insya Kompos Allah. teh kedah ngange plastik lah gitu. Nah itu kudu kang langsung aja alamnya, Oh. alami aja komposnya. Kalau yang lebih bagus sebenarnya komposnya disimpan di wadah, air drumnya, engke dihanapna aya composting. Jadi engke per layer-layernya, per ini engke tulus muruluk lidinya. Tapi kan terlalu susah. Jangan dibikin susah. Akang bikin lombang aja, engke bongkar gitu aja kan. Oh, siap. Ya. Insyaallah. Udah, oh iya orang misalkan kita sudah composting selama 3 bulan, tapi kalau mau dikomposting 3 bulan, berarti jangan ada penumpukan yang baru, akan pindah lubang yang lain. Iya, iya. Nah, ini dikomposting sampai 3 bulan, 4 bulan, itu bisa diambil. Hmm. Oke, dihitung dari terakhir akan komposting. Misalkan Iya. geus pinuh ya. Geus pinuh mah geus akan 3 bulan tuna simpen ya. Ntar dibongkar 3 bulan, akan bikin lagi ntar lubang yang lain. Hari nyemprot apa keraku naon Pak? Komitaya M4. Gak usah kayak 4 kan tadi udah. Tadi Empat ada kan tiga sudah nih. menghasilkan bakteri. Oh, bakteri. Kalau akan mau nambah bakteri yang lain boleh 4. Itu mah Oh. tinggal disemprotkan atau dicampurkan. Ini mah kita meng-create dari bakteri alam yang ada Oh. di sini. Dari panian empat. Ingin sorangan kan. dalam Siap. obatnya Kebayang? Iya, Kebayang, kan? Iya, kehartos Nah banget. gitu, jadi itulah apa namanya kehebatan dari mikroorganisme. Asal orang rajin sebenarnya makan Oh, belajar eta disiplin. anu males na pan Ya. hambatan. kan Iya, iya, jangan. campuran untuk cairan Penyemprotannya untuk itu. semprotan Cairan untuk- komposisinya Ya, tadi takaran mikroorganisme gitu. na sakumaha Tangki. si molna Oh, kalau sudah jadi bakterinya atau Iya. dari M4 Enggak jadi bakteri. Udah itu jadi kan bakterinya. Bikin sendiri kita. semakin banyak semakin bagus, gulanya semakin banyak semakin bagus. Udah gitu aja. Berarti lamun satangki disemprotkan Lamun akang campur kayak punya formula sendiri nih ya, kayak satengki dibere aja setengah liter langsung. Oh, iya, iya. Nggak jadi masalah. itu Enggak, bakteri mah tidak ada Jangka. tidak akan ada tutung. jangka waktunya mah bebas sampai Pak. Bebas. Berapa bulan sekali gitu. Naon Penyemprotan? Pemupukan anak. pemupukan penyemprotan daun, Mohon. kata saya mah pemeliharaannya semakin akan bisa lebih Sering. banyak, sering semakin bagus. Bagus. Gitu ya. Nah, kalau di tanaman kalau apa namanya kalau composting mas lagi compostingnya tersedia, nucan kapupuk dipupuk aja. Itu akan lebih menekan kos. Kalau menurut saya. Oh, sok Pak dia ngadamel kompos. Itu kan adanya sok laku kotoran hewan kupi domba. awal jika si papangna gitu. Nganggo carami, nganggo huut, Akang ada boleh di dia atau di mana? Di dia. Nah, Aya di itu Itu juga sampelna bagus, aja tuh. cuma yang jadi kendala kalau misalkan pupuk kandang dombanya tidak terfermentasi bakal timbul jamur. Mau difermentasikan heula. Nah, cirinya adalah tidak ada muncul jamur di permukaan kalau dari tai domba. Kalau dari serasa sama akan lebih efektif sebenarnya. Tapi akan kalau bisa nggak jadi masalah. Kalau fermentasi domba akan lebih cepat sebenarnya. Difermentasikan Pak nganggo empat di spray, dikekep, nganggo ieu Dibuka, terpal. Ya, Dua itu hari lebih sekali bagus. lebih cepat dibalikkeun. itu lebih cepat, lebih bagus. Tapi kalau tidak ada M4 kita bisa ngambil dari alam maksudnya gitu. Kalau ada Iya, M4 iya. silakan. Itu lebih bagus. Tapi kan keluar biaya kan. Minimal 30.000 kan 1 liter. Iya kan? Betul. Nah, sekarang mah apa namanya? Kalau yang ada di alam kita manfaatkan. Cirinya jadi adalah keluar busa. Itu aja. Ya, gampang kan? Jangan semuanya beli kan akan tadi terkendala. Nggak ada modal kan gitu Iya. kan. Bener modalnya hanya gula kan gula ada. Ada. Bener nggak? Gulanya boleh pakai gula nu jadi atau pakai lahan anu buruk. Terus jantan cuka gitu Pak. Boleh, itu kan karbohidrat. Kan kita tidak mengenal kalau bakteri kan tengenal cuka tengenal naon. Aduh penting mah amis. Kita mau ngomong mana nama iya hasem. Iya. Kalau yang hasem itu sebenarnya fermentasi kan, fermentasi organik. Itu sebenarnya ada enzim yang keluar sebenarnya. Kalau kemudian akan semprotkan juga bagus sebenarnya Pak. Nah, kita kan bakteri. Jadi si lahang, si gula atau apapun yang berbuat manis, yang rasanya manis itu adalah makanan bakteri, ya kan? Iya, iya. Itu intinya. Ya. Jadi dihidupkan bakteri yang dari alam yang asalnya satu
kita tumbuhkan mereka menjadi lebih banyak. Ya. Karena bakteri mah tiap 1 menit 3 detik dia akan memecah, dia akan membelah diri kan. Ya. Itu kalau untuk bakteri. Kalau yang jamur dia akan tumbuh miselium. Jika orang ningali kayak kita dilihat jamur pada tempe, pada oncom, nah itu akan keluar miseliumnya sendiri. Itu kalau kita rangsang dengan gula. Ya. Kenapa oncom muncul bakteri jamur? Karena di si kacangnya itu udah ada makanan dia. Termasuk tempe itu kan itu ada karbohidratnya di situ sama protein, dia makan. Ya, ya. Dia makan itu kemudian tumbuh menjadi bersamaan. Nah gitu, jadi prinsipnya bakteri itu cuma jamur kayak gitu kan. Ya. Oke, kebayang ya, jadi kebayang. Nah itu yang bisa dimanfaatkan. Ntar saya akan bawa lagi pengetahuannya. Saya baca-baca dulu buku-buku yang pestisida yang bisa dipakai organik yang ada di alam di sini. Dan bagaimana cara mengelolanya ntar saya kasih ke Kang Opi. Ya. Kang Opi ntar bisa disosialisasikan. Ya. Artinya apa keinginan Bapak untuk menghemat dan sebagainya, mudah-mudahan itu menjadi solusi. Bukan berarti bukan itu menjadi solusi yang ini ya, bukan. Salah satu solusi mungkin bisa mengatasi hal-hal yang tadi gitu. Oke, Seperti setuju? herbisida ada kan? Ada yang Herbisida alami organik. saya bikinkan kayak gini, akan bisa pakai herbisida organik. Caranya begini Kang, ada sisa buah-buahan apa aja di sini yang ada sisa. Ya. Jika tadi misalnya konyol, Nangka, bisa. Sok apa aja buah-buahannya? pisang, Terus nangka, pisang termasuk kulitnya ya, pisang, nangka, terus anu buruk itu naon Kang, jangan segar. Markisa, terus apa lagi? Yang ada di alam sini mah. ganas banyak. ya ganas ada Ganas, Ganas, ganas ada. oke, terus apa lagi? Jeruk, Mah jarang, jeruk lemon, nggak ada. duren Kang duren. Ya paling kandang Oke. duren kayak gitu. Gini, Akang bisa recah semuanya itu. Yang paling utama adalah nanas. Nah, Nanas adalah enzim yang paling tinggi kandungan enzimnya. Atau jeruk. Kalau tidak ada jeruk, pakai nanas. Karena enzimnya paling tinggi. Enzim apa urusannya ntar pertumbuhan tanaman juga bagus. Kalau sebenarnya dalam jumlah sedikit. Tapi itu bisa dijadikan pestisida, herbisida organik. Tapi akan jangan campur sama air. Jadi masih kena disaring, campur air sedikit, akan semprotkan ke tanaman. Itu sebagai herbisida, tapi jangan ke tanaman induk di sekitaran aja. Gitu. Caranya bagaimana bikinnya? Recahan-recahan yang tadi, buah-buahan urut-urut, akan wadahan karena Alpon ember atau oleh mineral ya lah, ya bekas gitu kayak gitu ya, aqua atau apapun. Akan recah, sepertiganya air dimasukin, kalau kondisinya adalah harus disisain airnya sepertiganya. Jadi sepertiganya itu air, sisanya adalah yang tadi kan. Iya, iya. Tapi tempat deting buah-buahan pokoknya ada lolongkrang sepertiganya Iya, iya. dari jumlah volume. Iya. Yang terbaik adalah si buah-buahan ada nanasnya, kudu aya nanas, nu lain boleh yang lain. Atau ada si jeruk. Jeruk itu bisa pakai, kalau ada nanas pakai yang nanas. Akan tutup ya. Setelah dicuci, tapi itu harus dicuci ya. Cuci, masukin ke dalam air mengalir yang tadi. Akan tutup plak. Kan bak rapat selama 3 bulan, simpen di daerah yang dingin lah, jadi ada dingin ya, di teduh. Simpen tutupan, tong dibuka. Lamun nggak beletuk akan pluk, dibuka deui. Atau lamun ayam otomatis, pakai selang ka dia, pakai aqua Kang. Jadi kayak si penguapannya asup ke dia Kang. Simpen 3 bulan. Oke? Tong dibuka, jangan ada kontak dengan ular itu mah. Itu bakal keluar enzim. Enzimnya adalah bersifat asam. Si enzim nanti bersifat asam Kang. Si rumput-rumputan kalau diberi asam pahit. Misalkan pH-nya di bawah 3 ya, atau 2. Itu lu semprotkeun angin herbisida ka lapangan pahit kan tanaman lain. Sore jadi disiram cuka gitu aja. Tapi lamun si ekoenzimnya dipakai untuk semprot tanaman bisa nggak? Bisa. Tapi pemakaiannya sedikit. Dosisnya misalkan 100 ml buat 1 tangki. Jadi akan pakai 30 sampai 50 ml per tangki. Itu jadi ekoenzim yang bagus bagi tanaman. Tapi kalau yang murninya yang akan saring kan hasilnya kan 3 bulan dibuka dibongkar.
syaratnya jangan kelihatan ada jamur. Kalau ada jamur berarti gagal ya. Iya, iya. Akang kalau udah murni, bagus, ternyata tinggal saring aja. Simpen yang saringan murninya. Nah ini bisa dipakai herbisida, bisa dipakai ekoenzim untuk tanaman. Gitu ya, kebayang ya. Itu dari ekoenzim. Yang tadi kan dari bakteri. Ekoenzim Iya. itu banyak di alam. Iya, iya. Bener, kebayang ya. Kebayang. Sok cobain aja. Ntar kalau ada lain sebagainya kita bisa bantu lagi untuk di ininya ada. Saya bukunya banyak. Saya sebenarnya buku-bukunya ada di laptop gitu. Kalau sini kan bawa laptopnya agak susah. Karena Iya, iya. apa namanya Terus jalannya itu aja. kalau ini Pak dari air itu Kelapa. aren bisa dibikin Aduh, air-airnya yang mana Kang? Air-air yang mana? Dari Lahang. lahang. Iya, lahang itu bisa dipakai. Kalau ada lahang, kok akan fermentasi, pengganti gula sama, bisa fermentasi. Jadi akan nggak usah pakai gula, kan gula mau udah diproses. Dari lahang, Ya buat langsung itu, buat bakterinya, herbisida. oh nggak bisa. Bisa. Kecuali dianalisa dulu, apakah tingkat pH-nya rendah atau tidak. Soalnya gini Pak, kalau kita itu kalau ada lahangnya udah lama, Hmm. terus kita buang misalnya Mati, ke rumput, mati Pak. betul. Berarti kalau ada proses fermentasi dan itu pH-nya rendah. Kalau itu berhasil, akan coba aja, nggak jadi masalah. Karena yang paling penting adalah pH-nya rendah. Jadi pada saat kena apa namanya kena pH rendah, sesuatu cuka itu kan artinya kan cuka Kang. Itu Iya, kalau dia cuka. sudah cuka, pH-nya rendah, kebakar burning si tanaman, si rumput kan. Iya. Bakar. Kebakar boleh kalau idenya. Ntar kan itu harus dianalisa berapa sih pH-nya kan. Bisa kalau Akang hasilnya di lapangan seperti itu, Akang bisa setting seperti itu. Boleh, yang penting adalah pH-nya rendah. Gitu. Kebayang? Suka, ya. Kebayang Kang? Iya, ya. Nah, pH-nya rendah, terus masuk ke dalam tanah, pH-nya bakal turun nggak? Bakal. Cuma prosesnya kan ada bakteri yang lain, ntar Iya. disedap lagi sama yang lain, jadi akhirnya stabil, tetap tanaman tidak akan turun pH-nya. Oke Kang, kebayang ya? Iya, Kebayang ya? Sok sekarang mah. Ya. Jangan terkendala masalah yang lain ya. Siap. Kalau ada uang beli pupuk kata Akang tadi ya, Mm. kata Akang ada, kalau ayah we duit, saya mau beli pupuk. Tidak ada we nya diantep we. Ada kondisi di mana mikroorganisme kita di sekitaran kita dan lain sebagainya itu bisa akan fermentasi, bikinkan organiknya, tanah organiknya dari hasil serasa-serasa, pupuk kandang sebanyak bawa ke situ. Ya. Oke, jadi tidak ada angkut dari bawah ke atas, akan Ya. bisa membuat di sini. Bisa Asal dibikin. rajin aja. Ya, ya. Ya, sok Kang, insya Allah jadi. Ya, Orang gampang lagi perubahannya. bahannya ada semua. Tanah di- Sok, kalau di kota mah saya harus beli Kang. Kudu beli molase atau gula beureum kudu sagala beli. Iya, Nah, di sini mah udah ada semuanya. iya. Bakterinya ada, bakteri di sini lebih hebat daripada bakteri yang di kota. Itu di kota barang seolahan. Iya, iya. Ya, sok semangat Kang. Oke. Insya Allah, Pak. Kang Miftah, Kang Iwan, Kang Solihin, karena Kang Solihin mungkin lebih usianya lebih tua dari saya sedikit ya. Ya dianggap senior mungkin lah ya. Sok silahkan karena namanya budidaya mah tidak ada senior yang tidak ada junior. Pada saat yang junior lebih bagus ya lebih bagus artinya. Iya, iya. Cuma identifikasinya yang pertama adalah yang bisa dilakukan di sini membuat apa namanya pemupukan itu bikin dari sampah-sampah organik. Akang fermentasi dengan fermentasi yang alam. Pakai mikroorganisme yang lokal ataupun yang akang beli dari yang udah instan. Pakai caranya yang kayak tadi. Yang kemudian yang ketiganya adalah pakai obat-obatan alami seperti kamu apa tadi? Nilam, sereh wangi. Terus bukan nilam tadi apa namanya? Ari cengkeh, cengkeh juga salah satunya Jadi, bisa Kang. Pestisida terbaik itu menurut penelitian lama itu minyak cengkeh. Minyak cengkeh. Tapi minyak cengkehnya anu dedakna gini. Ya, crude-nya Kang. Dinu Betul. ieu teh kan aya 4 tahap si drum teh. Tak anu dedakna hideung kan. Ya. Nah, itu Cuma gini, apakah bisa dicampur air sama itu? susah. Air sama minyak Iya. bisa. Pertanyaannya pakai apa? Pakai sabun yang tadi. Yang bisa menyatukan minyak dan air adalah Jika orang kukumah geuning. sabun Kang. Minyak lamun minyak geuning kukumah. Jadi akan bisa dipakai di Lemon. pestisida, menyampurkan minyak-minyakan yang ada di sini kan ada minyak ya. Itu untuk pestisida. Yang ada misalkan masihkan minyak silahkan. Kalau misalkan di keuman oke tidak naon, artinya base nya kan cai Iya. ya kan, di keuman boleh, itu aromanya bisa masuk ke situ. Iya, iya. Tapi kalau base nya minyak akan harus campur dengan
sabun. Ini sabun tadi. Nah. Kalau bisa mah sabun cair ya, saya nggak ngomong apa namanya, nggak ngomong merek bisi iya, bisi payu. Sapa kalau konte abi nyampur ku minyak cengkeh nu dedek teh 5 tutup nanti aqua eta teh cair teh panas Panas. jadi Upami ku cengkeh ku minyak cengkehna langsung. Terus nggak apa-apa untuk pestisida. panas teh kan sabun teh jantan kieu kan si penyakit teh mau masuk kan apa namanya ukuran molekul si minyaknya badag teuing hese nyerap talamun di sabun gitu dia jadi lebih mudah menyerap. Ari anu dicobian ku tim urang mah nuju dicobi tina minyak daun cengkeh ngan tiasa dinanokeun santiasa minyak sareh mah atuh pangi jamur. Nah lamun minyak cengkeh anu diteliti teh dedekna ternyata dedekna mah tiasa. Tapi harus pakai teknologi teh tak anu simpel mah tadi sudah akan. Jadi gini, dicampur sebenarnya teknologi nano itu hanya untuk masuk ke dalam secara sistemik. Tapi kan kita mah jangan usah pakai yang sistemik karena teknologinya mahal. Udah aja pakai teknologi hanya pencampuran saja. Itu mah hanya nempel di atas. Jadi jamur pestisida anu sifatnya di atas itu akan mati dan akan hidup lagi dan akan jamurnya mati atau si ulatnya mati kan. Jadi hanya di permukaan, jadi sistemnya kontak. Pakai aja semuanya pestisida ada di sini. Bisa ampuran cengkehnya atau daun cengkehnya, daun nilamnya, ada nimba di sini, ada nimba oil, ada nimba nggak daun nimba? Nggak ada. Ya. Jika pahit, jika mirip-mirip suren tapi ini mah benteng. Jika suren tapi ada, nah kalau ada silahkan. Tapi suren juga nggak jadi masalah. Bisa sereh wangi digodok, dihijikan, difermentasi, dikeum kan. Itu bisa musuh. Ya. Oke. Sebenarnya ada satu lagi Kang. Sebenarnya itu untuk pestisida alami. Tadi bebek. Ada satu lagi sebenarnya, tapi adanya di pinggir pantai. Ada namanya pohon gutun. Gutun jika katapang, buahnya jika katapang sebenarnya. Anu paradak teh geuning kan. Anu kitu jika katapang buat tangkana tapi pada buahnya itu di dalamnya ada apa namanya bijinya. Itu akan bisa biji keprek. Ya, kalau lagi ke pantai bawah, kalau di sana kan nggak dibiarin kan, di pantai biarkan aja yang bawa. Bawa aja keprekan dalamnya, ambil ke sini, keprek, saring, semprotkin. Insya Allah kutu-kutuan paeh kan. Itu kalau itu udah saya coba. Itu udah saya coba dan hasilnya luar biasa. Gitu. Ya, sebenarnya mah ada obat-obatan dari apa mah aja di alam. Ada di alam Saya semuanya. karena petani kopi kan, meniti pembibitan sampai nanam, jadi mengalami sama dengan si apa di pepandayan juga kopinya nggak bisa. Jadi kita bisa sharing. Nah, utamanya mah orang nggak bisa itu sharingnya kan berbagi ilmu. Nah, terutama yang saya lihat adalah kendalanya pada saat musim hujan itu ada yang hitam-hitam kan. Yang hitam di sini. Nah, itu harus dibersihkan dengan air dengan air sabun. Kalau ada fungisidanya bisa pakai fungisida sedikit untuk itu ya. Silakan pakai makojet kalau musim hujan. Tapi pada saat akan mau musim kemarau masih ada jamurnya. Biasanya kan ada daun mildew, ada pore mildew. Itu bisa pakai antrakol. Jadi antrakol dipakai pada saat musim kemarau tapi masih ada jamur. Gitu. Tapi kalau musim hujan dia pengen hangat, pakainya yang makojet juga. Ini jeb-jeban atau tantan belakangnya. Ya, oke, kebayang ya. Nah gitu kan, jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini, diskusi kali ini membawa manfaat kita semua ya. Dan alhamdulillah saya juga sudah diterima dengan baik di sini. Terima kasih. Sama makanan yang ditampilkannya juga amazing sekali bagi saya gitu ya. Sebenarnya saya juga orang kampung, tapi sudah lama tidak makanan kampung gitu kan. Nah gitu, jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah dan silaturahmi dan bisa memecahkan solusi permasalahan budidaya. Selanjutnya mungkin saya akan datang dengan tim yang lain yang akan meng-create sesuatu hasil panenan ya. Siap. Gitu ya. Oke, itu aja Kang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akang Sadayana yang sudah mau berdiskusi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bahan
untuk salah satu solusi penanaman kopi yang ada di gunung dengan keterbatasan, dan kita pakai dengan memanfaatkan bakteri dan dari alam, dan bisa budidayanya lebih bagus lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kapol pemi di Garang sabaraha lami Pak?